Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Handuk basah di atas kasur biasanya mengundang omelan istri. Sang istri sudah berkali-kali mengingatkan agar suaminya berubah dan segera meletakkan handuk basah pada gantungan yang telah disediakan. Namun tidak juga terjadi. Ia sudah menggunakan berbagai cara bicara yang baik-baik, marah-marah, sampai menyindir. Bagus sekali handuk basah ada di kasur, atau kapanlah handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran. Setiap melihat handuk basah di kasur, suasana hati istri menjadi bete. Suami juga bukannya berubah, jadi makin sebel sama istrinya. Si istri capek dari ngomel-ngomel dan marah-marah serta nyindir, akhirnya ia mengubah cara berpikirnya. Ia melihat handuk sebagai panggilan baginya untuk mempraktekkan kasih sesuai firman. Ia membayangkan bahwa ini membuktikan bahwa suaminya tidak dapat hidup tanpanya, karena membutuhkannya untuk membantunya meletakkan handuk basah pada jemurannya. Waktu berlalu dan si istri tidak lagi ngomel dan marah tentang handuk basah di kasur. Sampai suatu hari si istri menyadari bahwa telah beberapa hari handuk basah tidak ada lagi di kasur, tapi sudah ada di jemuran. Kita sering mendapati sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita berpikir harusnya negara ini berubah, pemimpinnya harus begini dan begitu. Gereja ini harusnya berubah, pendetanya harusnya begini, majelisnya harusnya begitu, pengurus harusnya seperti yang di sana. Atau papa mamaku harusnya begini dan begitu. Anakku itu harusnya tidak boleh begini dan sebagainya. Kita seringkali menuntut seolah kita tidak terlibat sama sekali di dalamnya. Bahkan tidak jarang itu berujung kepada konflik. Sadarkah kita bahwa betapapun kerasnya kita menuntut mereka tidak akan berubah semudah itu. Bahkan kenyataannya keadaan tidak berubah sedikit pun. Malah kita yang lelah, kecewa, dan akhirnya tawar hati. Tapi orang itu sama sekali gak berubah. Untuk mengubah orang, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Dalam Imamat 2 ayat 13 dikatakan bahwa tiap-tiap korban persembahan harus dibubuhi garam. Dan bahkan diperingatkan agar tidak melalaikan garam perjanjian Allah. Daging menggambarkan sifat manusia rusak karena dosa. Jadi agar dapat diterima harus digarami. Maksudnya agar daging kita yang syarat nafsu dan keinginan yang cemar harus dimatikan dan dapat diterima karena telah disucikan oleh Roh Kudus. Yesus yang menjadi korban bagi penebusan dosa kita manusia dan hidup kita disucikan. Dengan demikian kita telah berubah. Jika tidak berubah artinya garamnya hambar atau tawar. Dan garam yang tawar tidak dibutuhkan maka akan dibuang dan diinjak orang karena tidak berguna. Kita akan dapat mengubah orang jika kita telah berubah terlebih dahulu. Dan ketika orang lain itu merasakan dampaknya, maka ia juga akan berubah. Jadi bijaklah kita ketika kita tidak terlalu menuntut orang lain, tapi coba kita lihat ke diri kita terlebih dahulu. Dengan demikian kita pasti mampu hidup berdamai dengan banyak orang. Jadi mulai dari kita dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu dan terus mau Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik setiap waktu dan setiap hari diperbaharui oleh Roh-Mu. Kami berharap bahwa keadaan di sekitar kami semakin membaik dan bisa berubah. Tapi biarlah kami bisa mulai dari diri kami terlebih dahulu. Karena kami adalah garam yang sudah digarami dan kami rindu Tuhan hidup kami berdampak dan orang-orang yang merasakan perubahan hidup kami, mereka juga bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi dan bahkan bisa mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mau mulai dari diri kami sendiri. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus kuatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.